Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul meminta Komisi Pemilihan Umum segera menyusun jadwal resmi pelaksanaan PSU. Pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Bovendigul mengacu pada PKPU nomor 19 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan PSU. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Agnesia Bermase dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Selasa 4 Maret 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Kita ke berita yang pertama. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul tahun 2025. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, Bawaslu, pemerintah daerah, serta unsur keamanan. Tujuan utama dari rakor ini adalah menyusun langkah strategis dalam pelaksanaan PSU agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Ketua KPUD Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oroka menyatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan KPU. Salah satu langkah yang dia lakukan adalah mengadakan pertemuan via Zoom untuk membahas berbagai aspek penting terkait PSU, termasuk pembiayaan, jadwal, tahapan pelaksanaan, serta pembentukan badan ad hoc yang akan bertugas dalam penyelenggaraan PSU. Dan juga dari hasil rapat 2 kali itu, kita kemarin Komisioner KPU melakukan rapat Zoom, dan memang kita juga berupaya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan itu. Yang pertama ini terkait dengan pembiayaan anggaran. Yang kedua terkait dengan tahapan PSU, minta maaf, memang kami pada saat rapat kita sudah sampaikan kita masih menunggu hasil putusan yang ditindaklanjut oleh KPU terkait dengan jadwal dan tahapan. Jadi sementara ini pimpinan kami KPU masih menyusun. Yang berikut terkait dengan badan ad hoc. Badan ad hoc ini apakah nanti dilakukan pendaftaran ulang atau kita perpanjang SK-nya? Dalam putusan MK terkait sengketa Pilkada Kabupaten Bovendigul, diwajibkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus yang ada. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan mendiskualifikasi calon bupati nomor urut 3. Waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk persiapan PSU adalah 180 hari. Dengan tenggang waktu yang terbatas, KPUD Bovendigul bersama dengan para pemangku kepentingan akan bekerja maksimal agar pelaksanaan PSU berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan solusi konkret dalam memastikan pelaksanaan PSU yang demokratis, transparan, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat menciptakan stabilitas politik di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Bovendigul akan mengacu pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2024 yang mengatur tentang tahapan dan jadwal pemilihan ulang untuk Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2025. Ketua KPUD Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oroka menyatakan, berdasarkan PKPU nomor 19 tahun 2024, pendaftaran bagi peserta PSU akan dimulai pada bulan Juni 2025 dan proses pemungutan suara serta rekapitulasi hasil pemilu dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025.
Namun, sesuai dengan wacana yang berkembang, terdapat kemungkinan bahwa pendaftaran akan dilakukan lebih awal, yakni bulan Maret 2025. Terus yang berikut terkait dengan schedule. Kalau sesuai dengan peraturan KPU nomor 19 tahun 2024, tahapan pendaftaran ini itu dimulai pengumuman dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus itu pemilihan dan rekapitulasi. Itu kalau dilihat dari PKPU 19. Namun memang sejauh ini dari informasi yang berkembang memang pimpinan sempat sampaikan ke kami, tapi ini baru wacana bahwa ada rencana akan dilaksanakan itu di bulan Maret di tanggal 4 sampai dengan 6 pengumuman pendaftaran. Tapi ini wacana. Kita berharap juga dalam waktu singkat ini KPU ini bisa segera. Diketahui pelaksanaan pemungutan suara ulang tahun 2025 akan dilaksanakan di 26 daerah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai jadwal pelaksanaan. Apakah jadwal akan berlangsung untuk seluruh daerah atau disesuaikan dengan keputusan masing-masing daerah? Dalam keputusan yang ditetapkan terdapat variasi waktu pelaksanaan PSU, yakni ada yang berlangsung selama 30 hari, 40 hari, 60 hari, hingga 180 hari. Untuk sementara KPUD Bovendigul masih menunggu kepastian terkait jadwal final yang akan diterapkan di setiap daerah. Hal ini akan bergantung pada keputusan yang diambil berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan adanya pelaksanaan PSU, KPUD Bovendigul berkomitmen untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam pemungutan suara ulang yang akan datang. Tim Liputan Dibu TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Info Digul akan kembali. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya.
Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah segera menyusun jadwal resmi pelaksanaan PSU. Pemda juga menegaskan pentingnya transparansi dengan meminta laporan keuangan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 untuk memastikan akuntabilitas dalam proses demokrasi di daerah ini. Rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, KPUD, Badan Pengawas Pemilu, serta pihak keamanan menjadi langkah strategis untuk memastikan PSU berjalan lancar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kolaborasi antara instansi ini dinilai sangat penting untuk menghindari potensi kendala yang dapat menghambat proses demokrasi di Bovendigul. Mewakili pemerintah daerah, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Dominikus Wiwaron mengatakan, sesuai instruksi KPUD Bovendigul, diminta segera memberikan laporan penggunaan anggaran Pilkada 2024. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah anggaran yang digunakan serta sisa anggaran yang ada. Selain itu, KPUD Bovendigul harus segera menyusun jadwal pelaksanaan PSU agar masyarakat dapat mengetahui tahapan dan waktu pelaksanaannya secara pasti. Dengan adanya jadwal yang tersusun dengan baik, biaya PSU bisa diatur lebih efektif. Seperti apa yang Pak Sekda sampaikan, Pak Sekda dia melihat proses pergerakan KPU seperti apa, terus berapa besar dana yang sudah terpakai, berapa yang belum terpakai, tolong diberitahu ke Pemda seperti apa, terus sekaligus dengan schedule-nya bagaimana PSU ini mau dilaksanakan. Dari schedule umum Pilkada, kira-kira untuk PSU kita masuk dari schedule mana mulainya. Ini harus sampaikan, harus tahu supaya proses pembiayaan kita bisa kembali atur dari schedule yang mau dilaksanakan. Seperti itu yang Pak Sekda sampaikan ke saya, sehingga nanti dari Pak Ketua KPU dengan teman-teman bisa menyesuaikan dengan apa yang kita pemerintah sampaikan. Seperti itu. Mungkin sementara seperti itu. Pemerintah daerah Bovendigul berharap KPUD segera menindaklanjuti permintaan ini demi kelancaran PSU serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilihan yang transparan dan akuntabel. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama masih terkait PSU. Komisioner KPU Kabupaten Bovendigul akan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam tahapan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oropka, saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan bahwa pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pertanggal 24 Februari 2025 terdapat salah satu poin yang berbunyi memerintahkan kepada KPU Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua Selatan dan KPU Kabupaten Bovendigul dalam rangka pelaksanaan amar putusan tersebut. Namun setelah dilakukan koordinasi serta pertemuan dengan pimpinan KPU Republik Indonesia, Adrianus menyampaikan bahwa kelima komisioner KPU Kabupaten Bovendigul masih tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pemungutan suara ulang. Lebih jelasnya, Ketua KPU mengatakan bahwa apabila dalam pelaksanaan tahapan pilkada beberapa waktu lalu terdapat pelanggaran administrasi, maka hal tersebut akan ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh karena itu, Adrianus berharap kepada masyarakat agar tidak memberikan asumsi atau memberikan kesimpulan yang tidak ada dasarnya. Poin ke-7 di sini menyatakan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. Jadi hasil koordinasi diskusi kami, hasil rapat-rapat kami beberapa waktu lalu juga dengan pimpinan, yang mana pimpinan sampaikan bahwa 5 komisioner KPU Kabupaten Bovendigul akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam tahapan PSU tetap masih bekerja. Sehingga pada kesempatan ini kami
menghimbau atau mengajak kepada seluruh masyarakat Bovendigul dan juga para kaum intelektual untuk tolong kita tidak menarik kesimpulan yang tidak ada dasarnya seperti begitu. Kami di sini perlu kami juga sampaikan bahwa kalau kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam masa pendaftaran calon kemarin, kita melakukan pelanggaran administrasi. Di sini ada lembaga yang menangani terkait dengan kode etik yang namanya DKPP. Jadi nanti mungkin Pak Betty bisa jelaskan. Adrianus juga menambahkan bahwa menurut pandangan KPU Republik Indonesia, tahapan pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bovendigul beberapa waktu lalu sudah berjalan sesuai dengan aturan sehingga masih diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf apabila menurut pandangan masyarakat Kabupaten Bovendigul terdapat kesalahan dari KPU Kabupaten Bovendigul dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tim Liputan Digul TV, Ones, melaporkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua. Kita ke berita lainnya. Panitia Masjid At-Taqwa Tanah Merah memastikan penyediaan satu lantai untuk pelayanan sholat tarawih berjamaah selama bulan suci Ramadan. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi jemaah, baik pria maupun wanita, dalam menjalankan ibadah tarawih dengan khusyuk. Imam Masjid At-Taqwa Tanah Merah, Ustadz Mapudin mengatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kapasitas masjid serta kenyamanan jemaah dalam beribadah. Panitia telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan kelancaran pelaksanaan salat tarawih, termasuk pengaturan shaf dan pemisahan area antara jemaah pria dan wanita, dan tetap menggunakan sistem yang sama seperti tahun lalu. Satu lantai akan digunakan bersama dengan pembagian area untuk pria dan wanita agar ibadah tetap khusyuk.
Pelaksanaan tarawih di Masjid At-Taqwa, pertama pengaturannya dalam hal sistem, yaitu wanita di belakang biasa kita sekat dan laki-laki di depan. Dan insya Allah sholat tarawih di Masjid At-Taqwa 11 rakaat, tidak lebih dari itu. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kita juga Masjid At-Taqwa mendatangkan ustadz dari Bengkulu. Ustadz Mahfudin juga menghimbau jemaah untuk tetap menjaga ketertiban serta membawa perlengkapan ibadah pribadi dan berharap semua jemaah dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan demi kenyamanan bersama. Dengan pengaturan ini diharapkan ibadah di Masjid At-Taqwa dapat berlangsung dengan tertib dan dengan penuh hikmat sepanjang bulan suci Ramadan. Tim Liputan Digo TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digo pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Bermase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.